LDR ataupun tidak, awet ataupun tidak sebuah hubungan, itu bukan karena jarak sebenarnya, tapi semua itu Jadi untuk yang LDR-an tetap semangat, tidak semua kalangan seperti kita tuh kandas di tengah jalan. Selamat datang di Rumpur Rampe Channel. Jangan pernah bosan-bosan nonton game video ya teman-teman. Terus jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe itu gratis. Bunyikan loncengnya juga ya bro. Teng 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 teng. LDR itu enak atau tidak ya? Memangnya mudah kah untuk menjalaninya? Nah, untuk yang menjalani hubungan LDR, pernah tidak sering ditanya seperti ini? Pasti jawabannya pernah, dan mungkin sering tuh oleh teman-teman, sahabat, kerabat, atau bahkan kenalan. Seperti sekarang saya menjalani hubungan LDR dan sangat sering ditanya seperti itu. LDR atau hubungan jarak jauh ini memang susah, memang tidak enak, kelihatannya mustahil untuk menjalaninya. Tapi not everything we worry happens. Memang ada banyak yang gagal dan tidak sedikit yang berhasil. Tapi LDRan juga tidak sekejam apa yang beberapa orang pikirkan. Tidak juga serumit apa yang beberapa orang bayangkan. Ya dibawa enjoy saja, let in the flow. Tapi ya tergantung yang menjalaninya sih. Kalau dibawa senang, ya senang. Kalau selalu diratapi, ya bawahannya pasti ingin menyerah. Sometimes I have felt it. Tapi pernah tidak kalian menanyakan ke mereka yang menjalani hubungan LDR ini bagaimana pesan dan kesan mereka? Sebenarnya LDRan itu bukan untuk memisahkan, bukan pula dijadikan kesempatan untuk berselingkuh. Tapi justru disinilah kesabaran, kesetiaan, amarah, kedewasaan, dan masih banyak lagi yang selalu diuji dalam hubungan ini. Bagi mereka yang tidak pernah menjalani LDRan, mungkin tidak tahu bagaimana luar biasanya menahan kangen berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Video call yang cuma sehari sekali, atau mungkin juga seminggu sekali. Bagaimana susahnya cari sinyal untuk telepon, lagi makan lah, lagi sibuk kerja, lagi beraktivitas dengan sibuk harus sempatkan waktu untuk sedikit kasih kabar atau video call meskipun cuma sebentar. Yang paling stres lagi tuh tiba-tiba pulsa data habis dan mungkin harus menunggu lama untuk isi ulang kembali. Terus yang paling susah lagi tuh pas ketemunya cuma sehari atau beberapa hari, habis itu berpisah lagi untuk jangka waktu yang lama. And then we will so sad. Manja-manjanya tuh pasti akan keluar saat mau tidur. Itu harus minta video call atau minta di telepon biar temani tidur. Itu pun kalau dianya tidak sibuk. Tapi kalau dia sibuk ya terpaksa tidur sendirian. Apalagi kalau sudah ketemu. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Bukannya dengan ketemu bisa mengobati rasa rindu, tapi malah menambah benih-benih rindu yang baru. Pada saat ketemu, rindu itu pasti akan terobat. Dan pasti berpikirnya jangan pergi lagi, tidak mau pisah jauh-jauh lagi, tidak mau melepas dia pergi lagi, bahkan lengket macam perangko. Tapi mau bagaimana lagi, itu sudah menjadi peraturannya. Ikhlas atau tidak ikhlas, ya kita harus rela dia pergi lagi. Dan kita hanya cuma bisa melihat sambil melambaikan tangan dan berharap semuanya cepat berakhir. Everything need times. Paling sedihnya lagi tuh saat melihat pasangan lain tiap hari, tiap jam, tiap detik, tiap menit selalu bersama-sama. Mau makan, nongkrong, belanja ini itu, diantar sana sini, foto selalu berduaan, kasih penuh beranda orang. Dan bisa dibilang sudah seperti perangko, lengket sekali. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau pasangan LDRan itu juga sering bertengkar. Malahan lucunya tuh bertengkar karena susah sinyal, dianya sibuk kerja, rindu berlebihan. Dan kalau sudah bertengkar seperti ini, ujung-ujungnya tuh pasti saling diam. Dan keduanya berharap dihubungi duluan atau dikontak duluan. Lucu memang. Dengan kondisi seperti ini, bertengkar bisa saja jadi penentu dan pengendali kedewasaan seseorang. Ada beberapa pasangan LDRan yang kalau bertengkar emosi tinggi dan sangat gampang bilang putus. Ada juga yang kalau bertengkar paling saling diam-diam dan berharap siapa yang kontak duluan. Dan itu pasti salah satunya akan mengalah dan dia akan kontak duluan biar bisa menjaga hubungannya tetap awet. Jadi LDR ataupun tidak, awet
ataupun tidak sebuah hubungan, itu bukan karena jarak sebenarnya, tapi semua itu berpulang pada diri pribadi kita masing-masing. Kalau kita emosian, egois tinggi, tidak mau mengalah, tidak bisa mengerti, suka melarang ini itu, overprotective, tidak ada kepercayaan, suka menuduh yang tidak-tidak, semua itu justru akan membuat hubungan itu sendiri hancur berantakan. Hubungan berpacaran itu tidak harus setiap waktu dikontak, tidak juga wajib harus setiap hari ketemu, tidak harus melarang ini itu, tidak harus melarang bergaul dengan si ini, si itu, apalagi harus turut dan tunduk sama pasangan. Itu salah besar. Hubungan yang sebenarnya itu simpel. Cukup dia jaga hati untuk kita, dan kita juga harus jaga hati untuk dia. Selama kita dan pasangan kita baik-baik saja, ya tidak perlu harus melarang ini itu ke si dia. Karena semua orang tuh punya kehidupannya masing-masing. Dan dunianya itu bukan cuma tentang kita saja. Ya kalau niatnya setia, mau dilepas bagaimanapun juga, mau kasih bebas seperti apapun juga, dia tidak akan pernah selingkuh dan bermain di belakang kita. Ya, tapi kalau niatnya hanya main-main dengan kita, mau sekeras apapun kita melarang dia, sekuat apapun kita menggenggam dia, yang pergi tetap akan pergi. Sebenarnya apa yang mereka punya kita juga punya, dan apa yang kita punya belum tentu mereka punya dan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi untuk yang LDRan tetap semangat. Tidak semua kalangan seperti kita tuh kandas di tengah jalan. Akan ada saatnya kelak kita juga akan tertawa bebas, lepas, tanpa ada pembatas. Lembah tahan, surga kecil itu ada di sana. Lembah tahan,